warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Yadi dari Politeknik Manufaktur CPR kelas 2, dan di sini saya akan menjawab dari pertanyaan UAS tentang mekanika kekuatan bahan. Oke, yang pertama itu ceritakan secara singkat alasan saudara mempelajari ilmu mekanika kekuatan bahan. Kemudian jelaskan kegunaan ilmu mekanika kekuatan bahan di dunia kerja. Yang pertama itu saudara atau saya sendiri. Kenapa saya mempelajari MKB sendiri atau kekuatan bahan sendiri? Itu pasti berkaitan dengan manfaatnya. Di mana segala sesuatu itu ada ilmunya, ada manfaatnya. Dan bahwasanya segala sesuatu yang dipakai menggunakan ilmu itu akan bermanfaat ke depannya. Jadi jika ditanya untuk apa saya belajar MKB, yang pertama itu saya sebagai seorang teknik, di mana saya sebagai pengecoran logam. Di sana kita akan mempelajari jenis-jenis material dan juga kekuatan dari material tersebut, di mana material tersebut dapat kita ketahui, misalnya beban maksimalnya, terus kekuatannya untuk diperuntukkan seperti apa. Nah, itu merupakan contoh bagian kecil. Maka dari itu, saya mempelajari MKB tersebut karena berkaitan dengan dunia kerja yang akan saya hadapi. Bahwasannya ilmu MKB ini sangat penting karena apresiasi atau dalam artian prakteknya di lapangannya, ya kita sebagai seorang teknik mau tidak mau, paham tidak paham, pasti bertemu lagi dengan hal yang seperti ini. Gimana jadinya jika seorang teknik tapi tidak mengerti MKB itu tersendiri? Seperti contohnya nih, MKB sendiri itu dimanfaatkan untuk membuat bangunan misalkan, atau untuk mesin, atau untuk fondasi rumah, di mana di dalamnya kan ada misalkan besi. Nah, besi tersebut kan ada kekuatan maksimalnya, ada kekuatan minimumnya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, itu yang kita sedang pelajari saat ini. Contoh di jalan tol. Saat pembangunan jalan tol, otomatis si jembatannya pasti dihitung segala sesuatunya, beban maksimumnya, kekurangannya. Makanya ada di situ batas maksimal muatan kontainer, misalkan tidak boleh lebih sampai 50 ton misalkan. Kenapa? Kondisi jalan itu sudah diperkirakan, sudah diperhitungkan secara matang. Maka dari itu, ilmu MKB ini sangat penting, apalagi kita yang akan terjun ke dunia pekerjaan secara langsung, dalam artian praktik secara langsung di dunia kerja. Di dunia pengecoran logam itu sendiri sangat berpengaruh terhadap bahan atau material dari besi atau baja dan lain hal sebagainya. Nah, untuk manfaatnya itu sangat banyak. Dapat mengontrol, dalam artian mengontrol beban maksimal yang harus misalkan dilewat dalam mobil secara ke jembatan itu tersebut. Terus beban apa sih yang kira-kira ketika dipasangkan beban gravitasinya itu udah terdapat beban, ditambah lagi misalkan beban tekan, beban tarik. Nah, itu mungkin secara singkat yang bisa saya jelaskan. Untuk secara luasnya mungkin secara detailnya itu sangat banyak. Bisa mengontrol kekuatan, bisa menentukan bahan yang sesuai, bisa menentukan beban maksimum, bisa menentukan dimensi yang akan kita pakai, gitu. Lalu saran untuk kepada teman-teman semua dan juga untuk saya pribadi, mungkin kita semua sama-sama belajar, sama-sama mungkin kurang paham. Tapi di sini mungkin kenyataannya bahwasanya kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menjadi lebih baik lagi, menjadi penerus bangsa Indonesia yang lebih baik, menjadi arsitek yang lebih baik, menjadi teknik mesin yang lebih baik, menjadi engineer yang lebih baik. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara mempelajari MKB seperti ini. Mungkin itu, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Muhammad Akbar Yadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghitung MKB. Nanti di sini di soal UAS itu ada
pilih salah satu gambar untuk mengerjakan soal di bawah ini. Nah, di sini tuh ada ada yang namanya SFD. SFD adalah Sharing Force Diagram, di mana ini merupakan diagram gaya geser. Nah, sedangkan BMD adalah Bending Moment Diagram. Nah, itu bisa juga disebut dengan diagram momen lentur. Jadi, dengan adanya SFD dan BMD ini, kita sebagai seorang teknik maupun non teknik di mana ingin mempelajari, kita bisa menentukan nilai-nilai gaya geser dan momen lentur suatu material pada tiap titik dari suatu balok ataupun suatu material yang akan kita, misalkan contoh nanti akan membuat struktur bangunan dan hal yang sederhana yang seperti itu. Contohnya juga bisa membuat fondasi jembatan, nanti bahannya kita bisa tahu menentunya di mana. Nah, di sini ada contoh. Saya akan langsung jawab. Yang pertama di sini soalnya yaitu mencari SFD dan BMD disertai dengan diagramnya. Di sini nanti ada soal di mana nanti A, B, ini kita sebutkan saja misalkan C, D, E, F misalkan. Terus dari sini ke sini panjangnya itu 30 mm. Dari sini ke sini 27. Dari sini ke sini 5 mm, 10 mm, 7 mm, 5 mm. Dan di sini ada tekanan yaitu kilonewton 35, 27, 12. Di sini ada 20 kilonewton. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Ya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Oke, di sini kan ada 20 kilonewton, di sini ada 30. Nah, kita kalikan sini 30 kali 20 itu setengah dikali 20 sama dengan 10 kilonewton. Oke, setelah itu kita berumus atau garis bawahi bahwasanya garis ke atas, gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Oke, bisa dilihat di sini. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Nah, gaya ke atas ini harus sama dengan gaya yang ke bawah. Nanti diagram itu bisa sampai 0 atau tengah-tengah ya, balik lagi ke 0. Di sini ada, kita tambahkan dulu semuanya. 35 AB itu yang bawah ditambah yang atas sama dengan yang atas, kan? Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. AB belum diketahui, sama dengan 35, 27, 12 ditambah 10. Kenapa 10? Karena ini kan dikali dengan si 30 kali 20, setengah dikali 20 sama dengan 10. Oke. Nah, setelah itu di sini ada kita mencari sigma Y atau kita mencari dalam artian B ya, titik B. Nah, di sini kita ya dari yang terpanjang dulu ya, 30 dikurang dikali B ya. Terus 30 ini dikali BY dikurang 10 kilonewton dari sini dikali 27 panjangnya ini dikurangi 12 newton, 12 kilonewton dikali panjangnya ini berapa? 22 kan. Nah, terus 27 kilonewton dikali 15, ini panjangnya dari sini. Terus lanjut 35 kilonewton dikali 5, ini 5 panjangnya dari sini ke sini. Oke. Dapat dihasilkan yaitu minus 30, BI pindah ke kiri jadi minus, lalu 1114 dibagi 30 sama dengan 37,13. Nah, kita dapat nih hasilnya itu 37,13. Oke, cakep. Oke, saya ulangi lagi. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. A plus B sama dengan 35 tambah 27 tambah 12 tambah 10 kN. A plus B nya kan kita udah ketahui 37,13 sama dengan 84 kN. A nya sama dengan 46,87. Dari mana? Dari 84 ini pindah 84 dikurangi 37,13. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, setelah ini baru gampang nih. Lalu kita cari. Otomatis kan kita tahu nih, A-nya 46,81, B-nya 37,13. Dah dapat nih. Nah, oke, kita cari ya sekarang ini. C sama dengan di sini
kan A nya diketahui 46,87 kN. Ini jarak sininya 5 mm ya. Terus kita cari FC sama dengan 46,8 sama dengan 0, FC sama dengan min 46,87. Sekarang delta MC yaitu sigma MC yaitu tambah 46,7 dikali ini jaraknya. Jadi nanti secara terus menerus, misalkan panjangnya ditambah, ntar kayak D nih, ditambah 10 jadi 15 tuh. Jadi 15, 46,87 ini A kan yang tadi dikali 15. Nah, kayak gitu. Hasil kan dapat minus 234,35. Kan ini hasilnya plus. Terus pindah ke kanan. Ini kan ada sama dengan jadi minus. Jangan lupa satuannya kilonewton per milimeter. Sekarang ya deh, oke. Sama kayak tadi, cuma di sini kan ada tambah 10. Jadi ditambah nih. FD tadi tambah 46,8 dikurang 35. Ini nih bebannya. Bebannya dikurang. Jadi min 11,87 kan pindah ke kanan biasa. Terus kita sigma MD tambah 46,87 yang A tadi ini tetap terus dibawa dikali panjang ini ke sini 15 mm dikurangi beban kali 10 dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini. Dia dapat hasil minus 353,05 kN per milimeter. Langsung kita putar balik ya. Nah, lanjut. Di sini momen searah jarum jam sama dengan momen berlawanan arah jarum jam. Oke, lanjut. Yang E. Tadi kan sampai sini 10.15, kita hitung lagi nih dari sini ke sini. A-nya tetap seperti biasa 46,87, Fn-nya sama dengan 46,87 dikurang 35 dikurang 27. Jadi double ya. Nah, terus didapatkan hasil 15,13. Kenapa? Ini kan hasilnya minus 15. Secara pindah kasih jadi plus 15. Sekarang sigma MA 46,87 dikali Newton dikali 22. 22 dari mana? Ini biasa jarak ini. 5 tambah 10, 15 tambah 7, 22. Dikurang 35 dikali 17. 35 dikurang 17. Dari sini ke sini. Terus 27 dikurang 7. Dari sini terus sini, terus sini. Jadi jaraknya semua terdekat. Pertengahan paling dekat gitu. Nah, didapatkan hasil minus 247,14. Dari mana? Ya, hasil dari perkalian dan pengurangan ini. Kan ini plus karena di sini ada sama dengan 0. Ketika dipindahkan ke bagian kanan sama dengan minus 247,14. Sekarang yang F ya. Sigma F yang tadi sama 46,87 dikurang 35, 27, 12. Yoi, hasilnya minus 27,13. Pindah kanan jadi plus 27,13. Sekarang sigma MF yaitu 46,87 dikali 27. Ini kan 5 tambah 10 tambah 7 ditambah ini kan 5 tambah 10 tambah 22, ini tambah 5. Jadi 27 ya, 27. Nah, setelah itu 35 dikali 22. Terus 27 dikurangi dikali 13, dikurang 12 kali 5. Terus kayak gitu terus. Jadi dari yang terpanjang sampai ke titik yang terakhir ya. Gitu. Ini lupa nih, kita tambahin dulu nih. Oke. Dapat kan? Ini 5 mm, lupa. Lanjut, kita dapat hasilnya itu minus 84,49 kilonewton per milimeter. Lanjut ke yang terakhir, paling panjang. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Di sini tuh ada 5, 10, 7, ini 5 salah. 5, 10, 7, 22. 22, 27. 27 tambah 3. Ini 3 meter. Ini alpha 30. Jarak dari sini 3 mm. Oke. Lanjut. Hasilnya biasa 46,87 A yang tadi. Kurang 35, kurang 27, kurang 12, kurang 10. Ini kan tadi
seperti biasa dikaliin dulu dengan sini 30. Dapat hasilnya 37,13 kN. Terus lanjut ke G 46 kN kali 30. Total dari jarak sini ke sini kan 30. Kali kurang 35 dikurang 25 ke sini. Dikurang lagi 27 dikali 15 kurang lagi 12 km dikali 8 kN dikali kurang lagi 10 kN dikali 3. Oke, dapatkan hasil tadi ya, mg sama dengan minus 0,1 mm. Oke, sekarang kita akan coba menggambar dari diagram SFD dan BMD. Tadi kan diketahui hasilnya nih. Yang tadi nih, titik A nya tadi berapa? 46,81. Oke. Terus ini minus 46,87, minus 11,87. Ini minus 15,13, ini minus 200 plus ini minus 247 dikurang 0,14, ini plus 27,13, ini minus 84,49, ini 37,13 Newton, dan ini minus 0,1. Jadi yang terakhir itu biasanya balik lagi. Ini sorry, yang bawah ini 37,13. Nah, kalau yang mapnya dari 234 minus nih, terus minus 353, lanjut lagi ke minus 127, minus lagi 84, baru di sini mendekati ke 0. Nah, oke, di sini saya akan coba menggambarkan. Kita buat dulu garis sesuai dengan tadi total hitungannya ada berapa? 1 2 3 4 5. Oke, 5 ya, saya lupa. Oke, lanjut. Setelah itu baru kita bisa memberikan angka. Di sini ada minus 11,87 kN. Di sini ada plus 15,13. Di sini ada 27,13. Di sini ada VG 37,13. Jangan lupa satuan dan satuan. Nah, kita tarik garis dari minus dulu ya. Tarik garis tak di sini nih. Oke, langsung nih kita pakai titik aja ya biar nggak pusing. Terus kita arsir. Terus dari selanjutnya minus 11,87 kita tarik garis juga. Sini. Arsir lagi. Lanjut ke 15,13 yang tadi. Masukin aja angkanya, tinggal dimasukin. Arsir lagi 27,13. Arsir lagi 37,13. Arsir lagi. Jadi gampang kalau misalkan angkanya udah ketemu tinggal dimasukkan ke diagram. Cara menggambarnya ya kayak gini. Nah, biar enak ini disatuin nih. Tarik garis lurus nih. Cuman saya pengen dipisah aja. Terus yang BMD tadi kan udah diketahui ya. Nah, nih M minus 234, terus minus 353, lanjut yang bawahnya ya, ini tadi perkalian sampai 0,1. Kita catat dulu di atas angka-angkanya, lalu setelah itu kita masukin mulai dari 0 ya. Minus 239, minus 353, minus 247. Dari sini turun, naik lagi sampai ke titik mendekati 0. Jika titiknya mendekati 0, itu bisa dikatakan benar. Mungkin seperti itu. Baru kita arsir seperti ini. Udah deh beres. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineer.